Assalamualaikum PRT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, nggih, ada yang bisa dibantu, Mas? Aduh, ini saya Budi Cahyono, PRT. Oh, gimana? Ini Mas, aduh PRT, saya mau mengadukan keresahan tentang judi online ini Mas. Waduh, ada lagi ya judi online ya? Ini jangan-jangan di lingkungan saya nih, Mas Budi. Benar nggak sih? Kayaknya sih ada sih di sini ya. Oh gitu. Yaudah, yuk, duduk dulu. Masalah datang tanpa mengadu, PRT dengar hati tak aku. Walau belum tahu bijak-bijak, solusi dicari hatilah pengada. Mau curhat ada podcastnya, rumah PRT tempatnya asyik. Duduk bersama ngobrol ringan, semua masalah jadi terang. Rumah PRT sudah tetangga, setiap cerita dihargai bersama. Mari berbagi suka dan duka, ada solusi di sana. Biar santai, Mas Budi. Siap. Duduk dulu kita. Gimana, sehat Mas Budi? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Gimana? Ada yang mau dikeluhkan itu tentang kenapa kok mengeluhkan tentang judi online? Ini memang di berita tuh di WA grup saya tuh juga banyak. Cuman baru jenengan yang berani laporan. Gimana? Judi online tuh gimana ya? Udah kayak ini sih Mas, kegoblokan ini normalisasi kalau sekarang tuh. Kegoblokan yang dinormalisasi. Nah itu gimana itu? Maksudnya gimana maksudnya? Kok kegoblokan yang dinormalisasi itu gimana? Ya, maksudnya judi online kan ya judi offline aja depan mata kita bisa dibohongin gitu, apalagi yang online yang bandar nggak tahu di mana. Ah iya betul. Udah gitu banyak banget yang apa ya namanya? Apa Banyak tuh? banget yang susah keluar dari situ kayaknya sih. Oh jadi kayak ini ya lingkaran setan betul. Lingkaran setan. Oh gitu. Lah sebenarnya Mas Budi sendiri itu kan apa namanya, kalau laporan ke saya kan berarti ada sebab ada akibat. Nah sebelumnya itu berarti apakah Mas Budi itu juga merupakan oknum atau gimana? Kok malah mau melaporkan ke saya ini? Atau memang hanya warga biasa yang resah gitu aja apa gimana? Sebenarnya saya warga pendatang baru sih Pak Eko. Iya benar. Yang saya juga mantan pelaku. Wah, Anda itu piye toh mantan pelaku lapor? Ya tapi nggak apa-apa sih, mantan pelaku harus lapor sih ya. Gimana? Pengalaman yang jenengan, pengalaman pertama kali jenengan waktu jenengan judi online itu gimana? Pengalaman buruk nih ya. Membuka tabir. Bukan tabir. Aku nggak bilang membuka aib ya, membuka tabir. Oke. Nah, ini kita nggak nyebarin aib ya. Saya nggak nyebarin Disclaimernya aib. gitu ya. Saya nggak nyebarin aib ini. Oh iya. Kalau aib yang dijadiin pembelajaran baru nggak apa-apa. Iya. Kita mau menjadikan pembelajaran inilah. Nah, tapi kan aib ada yang dijadikan show. Kayak yang di YouTube kan aib show tuh. Itu Waduh. beda cerita. Itu yang lain itu. Ya, moga silakan. Kalau dulu gimana? Kok bisa terjebak ke situ tuh gimana? Biasa lingkungan gak lain. Kayak ya di lingkungan PRT ini gitu yang makanya saya laporin kan gitu. Takut ada nanti ngerinya PRT juga main juga. Saya mainnya itu gaple. Oh, gitu. Tapi nggak taruhan. Taruhan. Jangan keras-keras. Bu RT nggak denger. Jadi terus? saya dulu pertama kali main gituan tuh 7 Februari tahun 2022. 7 Februari. Tahun Kok sampai tanggalnya inget? Ya karena saya kan dulu nyatetin gitu. Saya ingat. Oh. Saya punya catatannya Pak RT, catatan uang in out yang di judul itu. Sebentar, jenengan itu ahli ekonomi atau memang ahli judi? Enggak, lebih ke hitung-hitungan. Tapi bukan hitung-hitungan, maksudnya ketemu hitung-hitungan ya. Oke. Biar memantapkan diri aja lah gitu, buat nyadarin penjudul yang lain supaya berhenti gitu, supaya ngasih gambaran ke mereka kalau jumlah deposit tuh nggak bakal lebih kecil daripada jumlah withdraw gitu. Banyak yang salah kaprah soalnya Pak RT. Oh gimana? Jumlah withdraw? Gimana tadi diulangi? Jumlah deposit pasti lebih besar daripada jumlah withdraw. Oh itu maksudnya gimana itu Mas? Jadi ya penjudi sekarang tuh kebanyakan yang ini sih, salah kaprahnya tuh ngomong gue habis WD segini, gue menang segini. Padahal mereka itu nggak pernah tahu jumlah depositnya tuh berapa. Contoh gini ya,
katakanlah si A habis menang 10 juta dengan modal deposit 1 juta. Betul. Nah pasti si A itu cuma ingat modal 1 juta yang di awal doang untuk dapetin 10 juta itu. Sebenarnya kalau kita tarik ulur ke belakang nih, si A ini nih nggak mikir buat dapetin 10 juta itu udah habis berapa banyak. Oh begitu. Dia mikirnya cuma 1 juta awalnya doang nih. Yang pas dia menang tok. Nah, iya, itu sih 10 juta. Oke. Ibarat kata sih kebanyakan kalau saya ngibaratinnya tuh kayak orang jual motor buat beli bensin. orang beli motor, orang jual motor buat beli bensin. Ya, gitu. Oke. Terus tanggal 7 Februari 2022. Iya. Itu mulainya pakai yang apa dulu? Pakai yang apa maksudnya? Maksudnya judinya yang apa dulu? Oh, judulnya slot kalau saya. Oh, slot. Loh, kenal slot dari siapa? Itu dia lingkungan kerja. Lingkungan kerja. Sorry. Sekarang masih di lingkungan kerja itu atau sudah enggak? Lingkungan masih sering nongkrong sama mereka orang masih. Oh, gitu. Masih. Berarti Mas Budi ini masih sering nongkrong sama orang-orang tersebut. Masih. Tapi sudah enggak main lagi dong sekarang. Udah enggak. Sudah jadi alumni dong. Alumni yang insaf ya. Alumni yang insaf. Mantan pelaku. Oh ya, namanya juga narapidana. Nah, terus begini. Ini yang unik. Jadi kenapa kok dari tanggal 7 Februari itu 2022 mulai dengan slot? Apa tertariknya sama slot itu kenapa? Unik ini, ceritanya unik nih. Sebenarnya bukan unik sih ya. Kalau orang yang literasi sih mungkin kayak saya gini ya. Saya disclaimer dulu ya. Saya sebenarnya bukan penjudi sama sekali gitu. Saya main judi tuh nggak pernah sama sekali kecuali taruhan bola doang. Yang kayak misalkan Chelsea lawan MU gitu. Ayo lu megang mana gitu. Gocap-gocap gitu doang. Ini jangan karena di depan saya ada ini MU terus Anda pembela Chelsea ini datang ke sini pakai jaket Chelsea coba. Saya ini Mancunian, Anda Chelsea ini. Les Blue. Ya terus. Ya, saya judinya judi gitu doang. Ya judi bola lah ya. Judi bola gitulah, cuman tongkrongan doang gitu. Jangan gitu main kartu Uno aja saya kalah terus gitu maksudnya. Oh berarti kalau main gaple masih kalah sama saya berarti? Ya, kalah udah jelas. Makanya saya nggak suka main gituan. Oh, makanya kesini nggak bawa gaple kan? Nggak. Bawanya kartu sakti ya. Sakti ini Telkomsel. Terus. Karena lingkungan tadi ya saya literasi saya tentang judul itu minim, tentang judul itu minim. Saya nggak tahu. Saya tahu cuma untungnya doang, nggak tahu kerugiannya. Ruginya tahunya cuma untung doang. Tahunya judi itu cuma untung doang saya dulu. Oke. Terus saya cobalah tuh. Pertama nggak saya coba dulu. Saya ngeliat teman saya main tuh di kontrakan teman saya. Dekat tempat kerjaan. Untung dia modal 20.000 jadi 200 tuh kata saya, duit 20.000 kok gampang banget jadi 200 gitu. Itu apaan? Ya itu makanya yang saya bilang saya minim literasi tentang judul itu. Terus cobalah saya deposit tuh kan. Saya coba deposit 50.000. Terus saya nanya situsnya sama dia. Saya mainin lah tuh dari ajan subuh, orang ajan sholat saya mau main judi. Wah udah nggak berkah banget sumpah itu. Terus saya main padahal cuma menang cuma 150 padahal itu tuh. Cuman 150. Iya, tapi bisa sampai merubah nasib saya gitu 180 derajat. Nah, ini merubah nasibnya ke yang baik apa yang jelek ini? Ya kalau judul udah nggak ada yang baik ya sih pasti. Udah nggak bakal ada yang happy ending. Katanya kan gini, katanya kalau memulai segala sesuatu dengan bismillah, itu akan berlangsung dengan baik. Konteksnya beda. Itu untuk konteks yang positif. Kalau judul negatif nggak bisa disamaratakan itu. Tapi dengar-dengar ada yang katanya mau judi terus sholat dulu biar ini. Apakah itu juga dilakukan sama Anda? Itu dia. Kok tahu sih? Ada soalnya ada Mas di lingkungan saya ini ada yang kayak gitu mau apa
parlay gitu kan. Parlay apa parlay sih? Parlay. Ya, sebutannya gitulah. Itu sholat dulu. Meminta supaya menang. Padahal nggak ada hubungannya sih sebenarnya itu. Lah itu makanya ya tadi itu yang apa tadi bahasamu tadi? Bahasanya Mas Budi itu apa? Yang di jumlah withdraw. Bukan. Oh, yang apa? Kegoblokan normalisasi. Nah, itu kegoblokan yang dinormalisasi itu. Ya. Wes ngerti salah, udah tahu itu tuh masuknya ke neraka. Tapi malah disolatin. Itu dia tuh orang-orang goblok yang nggak sadar dirinya goblok itu. Saya juga tuh pernah begitu. Oh, pernah ke situ ya? Pernah. Menyadari ya? Menyadari, saya nggak munafik lah. Oke. Kalau goblok ya akuin aja goblok. Nggak usah pura-pura pintar. Jangan pura-pura jadi ini ya, jangan pura-pura jadi malaikat ya. Nggak perlu lah. Oke, terus. Terus perkara 150.000 itu kan saya menang tuh 150. Wah, dari situ udah ketagihan dah tuh saya. Kayak saya ngeliat judi tuh kayak bisa menghasilkan gitu. Karena yang awalnya kan saya bilang saya tuh literasi tentang judi tuh kurang gitu. Saya taunya judi tuh menang aja. Soalnya sebelumnya pas saya belum main tuh saya taunya teman saya tuh untung terus gitu, nggak pernah cerita rugi-ruginya. Oh, nah, tergiur lah. Tergiur. Oke. Terus saya cobalah tuh. Besokannya saya masih main 50. Kata saya kayaknya kalau saya tambahin depositnya gedein nih, kayaknya untungnya lebih gede lagi gitu. Ternyata zong juga sama. Rungkat ente-entean. Kayak lagu dong gitu. Nah, terus rungkat tuh terus itu udah pakai uang pinjol tuh. Saya jujur aja ya pakai uang pinjol, tabungan, sampai minjem juga ke adalah mantan saya. Oh iya, sampai minjem saya, tapi ya masih ada sih sama dia, tapi ya kalau ke teman-teman nggak ada, saya nggak minjem ke teman. Oke. Minjemnya lebih ke pasangan lah ya. Pasangan iya. Malah deket mantan pasangan ya, mantan pasangan. Di disclaimer dulu, mantan pasangan. Oke. Malah rumahnya deket lagi dari sini. Gimana? Ini bisa nanti percakapan antar RT loh ini. jangan bahaya. Ya, terus. Pas saya main 5 bulannya itu udah berasa Pak RT itu. Rungkatnya udah berasa lah, udah hidup saya udah berputar. 5 bulan tuh udah hancur saya kan. Berarti Februari, Maret, April, Mei, Juni udah hancur saya. Juni udah hancur. Pinjol udah nggak ada yang bisa di ACC. Oke. Udah pokoknya kan saya galbay juga tuh ya. Saya gagal bayar gitu. Nggak saya bayarin. Nggak bisa di ACC. Kerjaan saya agak keganggu. Terus hubungan sama kayak lingkungan segala macam, kayak saya kayak lebih tertutup gitulah. Karena malu kayak padahal mereka nggak tahu saya main judol gitu. Cuman saya membatasi diri aja kayak takut kebongkar sih ya. Iya, takut juga itu. Malu lah. Kalau sekarang udah bodo amat, mau kebongkar juga orang udah pada tahu kok. Oh gitu ya, udah pada tahu ya. Udah pada tahu, aman lah sekarang kan. Sekarang kan kita udah menyebarkan kebaikan terus PRT. Wah, mantap. Belajar dari kesalahan. Dan from many mistake, cause experience is the best teacher. Nah, jadi kalau orang pada melihat Mas Budi ini, kalau ada orang bilang don't just book by the cover. Nah, jangan menilai Mas Budi dari mukanya yang anteng-anteng ini, ternyata punya banyak masalah. Kalau ngeliat foto saya tenang-tenang aja itu sebenarnya banyak pikiran saya. Nah, jadi kalau lebih baik kalau melihat Mas Budi itu, kalau Mas Budi dalam keadaan lagi nggak baik-baik saja itu kondisi terbaiknya Mas Budi. Kondisi terbaik. Tapi kalau dia diem aja itu kondisi tidak terbaik. Nah, terus berarti rungkat di bulan kelima. Kalau rungkat tuh bukan bulan kelima sih ya PRT ya. Kalau rungkat tuh sebenarnya udah dari bulan ketiga, keempat tuh, Februari, Maret, April udah berasa rungkatnya tuh. Kenapa itu? Yang tadi PRT bilang tuh ada warganya yang main sholat dulu terus baru main judi. Itu saya tuh pernah tuh kayak gitu. Oh. Jadi cerita itu pas Maret ya 2022 tuh, saya ingat banget. Tanggalnya saya lupa tuh ya. Ya gue sedikit juga tanggalnya. Soalnya di catatan saya ada tuh tanggalnya, saya lupa, saya nggak bawa catatannya. Nah,
Nanti kalau mau lihat catatannya ada di IG ku, nanti tak fotoin. Boleh. Nanti dikirim lo ya. Boleh, dikirim. siap, Oke. siap. Terus. Itu ceritanya saya menang yang nggak banyak sih ya, 16 juta gitu. Menang 16 juta. Nah, sebelum menang itu saya sholat dulu tuh. Ingat saya sholat zuhur. Sholat zuhur Saya berdoa untuk kemenangan. Oke. Doanya kurang lebih kayak gini ya. Saya Sebentar, nah. Ini Bu RT bawain apa minum nih. Ya, makasih Bu sudah dibawain minum. kasih. Ini Mas Budi mau cerita dulu ya Bu ya. Monggo minggir dulu. Jadi ini rahasia wong lanang nih Bu ya. Makasih ya Bu ya. Ya monggo dilanjutin lagi. Ini Bu RT udah pergi. Udah pergi deh. Terus saya. Terus ini kurang lebih doanya kayak gini ya. Ya Allah, menangkanlah hamba dalam perjudian ini agar hamba bisa melunaskan hutang-hutang hamba. Mind blowing banget ya, penjudul tuh mind blowing banget ya. Langsung. Malaikat pun bingung ini nyatetnya. Amal baik atau amal buruk. Ini doanya, kalau doanya sih tulus ya. Tapi permintaannya ini loh. Konteksnya salah. Konteksnya salah banget itu. Itu tapi bener PRT, doa saya dikabulin sama Allah. Dijabah lah ya. Dijabah. Itu siang saya main lagi tuh, saya inget banget habis beli kopi ke warung, saya seduh. Tau lah penjudul tuh kayak apa, menjudul kopi, rokok, main sambil jongkok, totonya der petir gitulah. Kalau yang main slot tau lah, petir Zeus segala macam itu udah tau lah. Kerincing. Lonceng kematian. Iya, lonceng kematian. Lonceng kerungkatan. Dari situ saya dapat tuh 12 juta. Malamnya saya udah dapat 4 juta. Nah, yang pas dapat 12 juta itu utang saya ceritanya udah lunas semua PRT tuh. Saya udah gak punya utang sama sekali. Oh, sudah clear, bersih. Oke, terus nggak tahu kenapa saya bukan kumat sih, kayak lupa sama janji saya. Saya sebenarnya dulu udah janji nih kalau utang udah lunas, selesai, udah saya nggak mau main lagi gitu-gituan. Saya ingkar tuh sama Tuhan, sama diri saya sendiri juga. Saya main lagi lah tuh, deposit 1 juta dari uang yang untung itu tuh. Terakhir saya udah bayar utang, udah ngasih adik saya segala macam, saya kasih orang kan uang kalau habis menang itu pasti kita ngasih orang PRT. Ya betul. Sedekah kita nyebutnya. Telek. Sedekah dari uang kayak gitu, aduh. Bahasa kita tuh sedekah kalau nggak saweran. Iya. Saweran kalau nggak sedekah. Oke, terus. Saya deposit lagi 1 juta, nggak ada 15 menit, habis. Sisa 90.000. Udah saya tarik aja lah 90.000. Dari 1 juta tinggal 90.000 saya tarik aja. Terus saya pulang kan. Itu saya mainnya di kontrakan teman saya. Yang orang sini nih, ada nih orang sini, orang Ponjong. Oh iya. Tapi itu kerja di Tangsel sana. Oh gitu. Terus saya pulang kan tuh. Di jalan saya ngeliat, ini saya pengen banget punya motor Ninja, PRT ceritanya. Ninja 2 tak, Ninja RR tuh. Yang reng. Iya. Nggak ngebul, nggak asik pokoknya. Kayak rokok dong. Terus saya ngeliat kayak itu, kayak saya ngide gitu. Tadi gue deposit gini dapat 12 juta. Coba kali ya gue nyairin pinjol gue lagi nih. Kebetulan limitnya udah gede tuh, udah 2 digit. Iya. Kalau orang waras sih nyairin pinjol, ya udah beli motor aja gitu ya, nggak usah nyari untung gitu ya. Betul. Kalau saya nyairin pinjol buat main judol supaya bisa beli motor. Alhasil ya nggak kebeli tuh motornya. Ya cuman jadi utang doang. Itu ngidenya saya tuh. 2 digit. Oke. Pinjol saya. Oke. Terus menarik ini. Terus. Masa kelam yang menarik tuh untuk diceritakan ini. Terus. Saya nyairin lah tuh di rumah ya. 2 digit lah, nggak kita sebut nominal 2 digit pokoknya lah ya. Wah, Jogja mah gajian 5 kali gajian tuh baru dapat tuh. Ya betul. Terus. Saya nyairin, saya main lagi tuh, deposit terbesar saya tuh pas hari itu tuh 3,6 kalau nggak salah. Anjrit. Saya langsung deposit 3,6 juta. 30 menit habis. 30 menit habis. Oke. Udah kayak kacang tuh duit. Betul. Udah kayak kacang, udah gak ada harganya lah duit. Betul. Terus.
Saya ngebal lagi lah. Panas kan penjudul mau panas nggak terima ya kalah ya. Pagi cowok kan cowok mau nggak terima kalau kita kalah bos. Iya. Ngebal lagi kita. Terus Kita hantem lagi tuh berapa ya 1,5 juta kalau nggak salah dah. 1,5 juta. Iya total 5,1 tapi total deposit paling gede 3,6 tuh. Kalah lagi juga. Nggak ngebayangin sumpah Mas Budi. Ini masih kecil. PRT ini masih kecil, ada yang lebih gila daripada saya, ada yang nyampe puluhan juta, ratusan juta. Kalau saya hitungannya masih receh nih. Receh segitu. Aku ngecek dulu aja nggak segitu loh sehari. Iya, emang gitu. Saya juga dicengin begitu, lu depo masih gitu aja lu segala banyak ngoceh, bukan gitu. Kadang kan ini orang nggak tahu ya kemampuan finansial orang beda-beda. Betul. Yang menurut kalian besar, menurut gua belum tentu besar. Yang menurut kalian kecil, menurut saya belum tentu kecil. Itu namanya nominal tuh. Kalau nominal angka 1 sampai berpuluh-puluh kuadriliun tuh nggak ada ujungnya. Betul. Nominal itu. Betul. Nominal ya. Nominal. Okay. Terus. Udahlah dari situ tuh saya kayak udah denial aja, belum terima gini kok gue bisa kayak gini ya. Yang tadinya nggak kenal judul sama sekali jadi hancur gitu, tiba-tiba hancur aja hidup, berubah udah 180 derajat nih, udah berubah banget nih. Yang tadinya mau apa-apa tuh tinggal beli, sekarang kayak mau beliin aja mikir ya. Terus nyari kayak buat beli pinjaman. Iya itu tadi saya anti banget sama utang, saya sumpah saya anti banget sama utang-utangan tadinya sama pinjol gitu. Saya baru kenal tuh 2021 saya kenal pinjol. Tapi harusnya kan pinjol itu kan bisa berfungsi positif juga lah ya. Harusnya kalau yang diguna sama orang yang benar ya. Kebetulan saya orang yang nggak benar. Untung Anda mengakui Pak. Ini susah orang-orang kayak saya itu susah PRT. Banyak yang nggak mengakui kesalahannya tuh, banyak orang-orang yang masih batu dengan pendiriannya gitu. Masih bebel. Batu kalau kata orang Jakarta tuh batu. Oke. Terus. 2022 itu saya kan tadi LDR ya sama mantan saya itu. Iya. Mantanmu di mana? Kamu di mana? Saya tadi di Tangsel. Kamu tadinya di Tangsel. Mantan saya di Jogja. Oke. Terus di bulan Juli itu mantan saya terima kerja di suatu kampus lah. Iya. Di Tangsel. Di Tangsel. Pindah lah dia. Dia pindah ke Tangsel juga. Oke. Niatnya saya itu tadinya mau nikah tuh tahun 2023 PRT. Niatnya saya juga mau nikah nih sama beliau. Sama YBS ya, yang bersangkutan yang bersangkutan. Beliau lah gitu. Mawar, kita sebutnya Mawar. Melati semuanya indah. Kita sebutnya si Mawar. Ya, terus gagal pula nikah sama dia. Ya perkara judul itu. Padahal udah belajar bahasa Jawa tuh. Apanya? Padahal udah belajar bahasa Jawa. Iya, saya udah belajar. Sebenarnya saya harusnya udah bisa bahasa Jawa sih. Ya. Kalau jadi nikah sama dia ya. Berhubung nggak jadi kan. Ora iso. Ora ono jadi. Ora ono tadi nih. Nah, terus. 2022 Juli itu mantanmu keterima kerja. Dia baru pindah ke sini. Oke, dia baru pindah dari sini. Dari sini ke Tangsel. Oke. Terus habis itu? Itu sebenarnya masa-masa kelam saya kayak tiap hari kan, yang tadinya saya ketemu tuh susah kan, dia di Jogja saya di Tangsel gitu. Mau ketemu aja saya harus ngambil cuti dulu segala macem kan pas masih kerja. Kayak ketemu dia tiap hari kok kayak gimana ya, saya kayak denial gitu kok, kayak mau jalannya uangnya susah gitu, perkara saya kenal judol gitu. Kayak mau jalannya susah gitu. Kayak mau pergi-pergi kayak tempatnya kayak PRT pernah muda kali lah, tahu. Ya sekarang masih muda. Masih muda. Coba lihat KTP-nya. Coba lihat KTP-nya. Masih kepala 4. Terus itu kayak ya gitulah, mau jalannya susah kayak uangnya gitu. Sampai ketika tuh saya nganterin dia pulang Idul Adha ya, tahun 2022 Idul Adha bulan apa tuh saya lupa tuh. Ya antara bulan Juli lah ya. Agustus atau September lah saya lupa tuh ya. Iya. Saya nganterin dia tuh dia mau pulang ke sini ke Jogja.
Saya nganterin dia ke Damri yang di Kemayoran ya. Kemayoran saya anterin. Saya kayak mikir tuh, saya ingat banget saya nangis tuh di motor tuh di jalanan Pondok Indah. Yang tahu jalan Kolong Pondok Indah tuh yang panjang tuh. Oh iya tahu. Saya kayak mikir kayak anak orang kasihan ini gue pacarin dulu tapi gue kagak nikahin kan gitu ya. Uang tabungan malah bukan kayak lebih mengkoreksi diri saya sendiri gitu lah. Kenapa sih lu begini, lu main beginian sih, lu hancur, lu main ginian, lu goblok lu gitu. Lebih nyalahin diri sendiri lah. Menyalahkan diri sendiri. Terus nangis tuh di jalan tuh. Nangis ya. Tapi ada dia enggak, saya habis nganterin dia kan. Pulangnya. Iya, saya habis nganterin dia, saya pulangnya tuh ke Tangsel lagi, saya nangis tuh di jalan tuh kayak goblok banget sih lu ya main gituan, lu mau nikah katanya lu segala main gituan sih. Iya. Menyesali lah ya, tapi ya belum berhenti sampai situ nih. Itu masih 2022. Masih 2022. Itu sebenarnya saya lagi enggak punya uang aja, makanya saya begitu. Menyesal karena nggak punya uang. Betul. Penjudul tuh semuanya gitu Pak RT. Kalau nggak punya duit baru nyesel. Kalau punya duit kilaf lagi. Nggak punya duit insaf, punya duit kilaf. Betul. Oke, terus di 2022 dulu nih. Masih 2022 kan dia pulang tuh. Dia udah pulang lagi ya. Dia pulang ke Jogja ya. Pulang ke Jogja terus dia liburan bentar doang kan. Terus dia balik lagi ke Tangsel nih, kerja lagi kan. Iya. Dia ketemu saya tuh, ngobrol. Katanya saya suruh ke rumah orang tuanya. Iya. Yang di Jogja sini nih. Iya. Ya udahlah tuh saya bilang, ntar ya. Bulan apa tuh saya kesini ya? Bulan apa saya ke Jogja tuh saya lupa tuh. Kalau nggak salah Oktober Oktober 2022 saya ke rumahnya. Terus ya saya ketemu lah sama orang tuanya gitu kan. Ceritanya nih. Ditanyain, iya. Jelas. Pasti ditanyain kan, soalnya saya udah suruh ngelamar segala macam itu kapan mau ini. Pas nyampe rumah orang tuanya saya ditanyain tuh. Jadi kapan mau sama si ini? Kapan mau si Mawar inilah. Ya, si Mawar ini. Tanyain saya mau kapan jadinya. Si Asbun tuh PRT. Si Asbun. Kamu ngawur aja ngomong lepas itu aja. Nyeletus bulan Maret tahun 2023. Mau kesini lagi, mau ke Jogja lagi buat ngelamar dia. Padahal tuh bulan Maret itu 2023 tuh puasa sebenarnya. Oh iya. Mana ada orang puasa lamaran. Saya ngomong Maret karena apa? Karena ulang tahun dia bulan Maret. Jadi membuat seolah-olah momen yang pas ya. Nah itu dia. Tapi saya bego, saya nggak ngeliat tanggal dulu tuh. Ternyata itu bulan Ramadan. Ya udahlah. Tuh gagal juga. Pokoknya gagal. 2022 gagal. 2023 saya nggak nempatin janji saya ke dia. Sampai bulan Juli 2023 kontrak kerja saya habis. Saya kan kerja di restoran tadi tuh. F&B ya. F&B. Kontrak kerja saya habis, nggak diperpanjang karena ya indisipliner saya lah. Terakhirnya jadi indisipliner karena main judul itu. Terakhir indisipliner karena main judul. Kerja yang sering mangkir gitu. Yang kayak contoh misalkan masuk jam 3, saya jadi masuk jam 5 gitu. Terus kadang suka nggak masuk kerja gitu. Ya ketiduran gitu, pusing PRT bener. Kalau orang main judul tuh pusing. Lah iyalah, orang nggak main judul aja pusing, apalagi orang main judi. Itu dia. Saya pusing. 2023 tuh udah Juli 2023 kontrak kerja saya habis. Nggak diperpanjang. Nah sebelum Juli itu sebenarnya saya udahan sama si Mawar ini nih. Oh sebelum itu berarti sudah udahan dulu. Udahan iya. Pokoknya hancur banget saya 2023. Berarti itu ada istilah sudah jatuh tertimpa tangga itu kowe. Iya, ketimpa duren juga. Manjat pohon duren pakai tangga, tangganya jatuh saat ketiban durennya saya tuh. Itu saya tuh 2023 tuh. Kalau orang main Mobile Legend ini ya double kill. Sepek itu udah sepek itu. Savage. Terus 2023 itu tapi saya belum berhenti main aja itu, masih main saya. Masih main itu. Masih main terus. Berarti masih batu lah ya. Masih batu banget, bukan batu lagi tuh mah udah kayak kalau kikis air harus jutaan tahun itu baru luluh. Terus. Sebenarnya saya juga pernah Mas nih ceritakan, saya kebetulan saya ngojol juga ya. Pernah saya sehari dapat 1 juta, percaya nggak?
ngojol saya sehari dapat 1 juta. Oh pernah, aku juga pernah dapat kok. Jakarta kan saya ngojol ya, dapat 1 juta. Uangnya habis lagi ke situ. Gara-gara itu. Gara-gara judul. Oke. Sisa 200.000 aja. Pokoknya sisa 200.000. 800-nya habis buat deposit tuh. Oke. Nah, itu terus 2023 udahan lah kan tuh ya. 2023 masuk 2024. Itu saya udah janji mah. Itu Pak RT saya udah janji tuh tahun 2024. Pokoknya tiap tahun tuh pasti saya tulis wishlist saya. Dari 2022 saya tulis buat 2023 gitu. 2023 saya tulis buat 2024. Yang 2024 tuh saya tulis gini. Nomor 1 itu stop judi. Nomor satu prioritas banget itu saya prioritasin. Yang notaben saya tuh bukan penjudi sama sekali, kenapa susah buat berhenti judi gitu padahal ya. Ini nih lingkaran setan nih, saktinya lingkaran setan nih. Yang bukan penjudi aja susah keluar, apalagi yang udah penjudi akut. Udah kayak mustahil keluar sih. Itu sampai saya tulis gitu PRT. Sampai ada catatannya ya. Sampai ada wishlist saya tuh kayak pokoknya nomor 1 stop judi, kayak membahagiakan orang tua, nikah segala macam tuh udah nomor sekian lah. Pokoknya saya pengen 1 aja dulu nih, stop judi. Tapi itu nggak terrealisasi juga 2024 tuh. Belum. Itu awal tahun ini belum berarti. Awal tahun ini belum. Belum berhenti juga. Terus itu saya kumat lagi karena saya kebetulan lagi ngojol, motor saya mati. Terus saya kayak ngide padahal uang saya tuh udah mulai stabil tuh. Saya ngide motor mati lagi. Coba gue depo ya, kali aja dapat duit nih. Kali itu bahasa jelek penjudul tuh. Kali aja dikasih, kali aja jeleknya tuh. Pemikiran yang sesat banget tuh. Kali aja gitu. Saya mikir gitu kan. Kali aja berapa kali? Nah, itu dia. Terus tuh mulai kumat lagi tuh. Wah, udah lancur lagi lah di situ. Sampai ketemulah bulan Ramadan tahun 2024 nih. Maret. Terus tepatnya tanggal 19 Maret. 19 Maret berarti masih awal-awal Ramadan dong itu. Iya, 2024 saya ingat banget. Oke. Gimana saya itu? Tok berhenti di situ dah. Bukan karena puasanya kan? Bukan karena puasa. Tapi juga bisa dikatakan itu puasa judi. Iya, puasa judi. Padahal puasa makan juga nggak puasa saya. Nah, telat. Saya nggak puasa juga tuh. Terus ya udahlah. Ceritanya gini tuh, saya kan orderan rame tuh ya pas bulan puasa itu Ramadan rame. Kayak saya ngeliat nih di pendapatan di HP saya sama di rekening saya kok nggak sinkron gitu. Pendapatan di HP gede tapi di rekening uangnya nggak ada. Kan nggak sinkron kan tuh saya mikir ya. Namanya orang punya pikiran ya mikir lah. Ya duitnya kemana nih ya? Lu main judi mulu gua gitu. Kalau gua kayak gini mulu gua kayaknya nggak bakal bisa maju nih. Saya ngeliat wishlist saya lagi dong. Saya lihat lagi dong. Oh iya, gue pengen nikah, pengen punya motor ini, pengen punya bahagian orang tua, pengen segala macam, pengen beli ini itulah gitu. Kebetulan emang lagi kalah lagi tuh, habis kalah. Ya, mungkin emang harus kalah dulu baru tobat mungkin ya, harus berhenti totalnya gitu mungkin ya. Tapi kasusmu tuh ini kalah terus, kamu ada niatan tobat tapi nggak tobat. Banyak kan tobat sambal sebenarnya sih. Tobat sambalnya tuh banyak. Yang benar-benar tobatnya itu yang 19 Maret ini Pak RT. Beneran udah tobat. Itu beneran udah tobat total 19 Maret itu sampai per detik ini. Ya tadi yang saya bilang saya ngeliat wishlist saya gitu. Udahlah besoknya tuh tanggal 20 kan besoknya ya. Udah saya ngojol aja kayak biasa. Atau uang saya banyak juga nih dari ngojol juga gitu, kayak punya dopamin lain lah dari dari ngojol ini. Kan sebenarnya kan penjual tuh kan nyarinya uang ya. Nah saya nyari uangnya tuh dengan cara yang halal, dengan cara ngojol itu. Oh, ini bisa dibilang kamu Mas Budi ini memvonis atau menghakimi dirinya sendiri untuk must be better atau gimana? Iya, itu saya kayak masih ngojol juga sampai sekarang untuk mempanis diri saya sendiri lah. Gitu. Buat apa ya? Buat ngeyakinin saya juga sih supaya saya nggak balik lagi ke judul itu Pak RT. Karena kan tahu sendiri lah dulu uangnya kan gampang didapat lah ya. Gampang didapat, jutaan gitu, kebuangnya gampang. Kayak sekarang ini saya jujur ya 50.000 ya kayak berharga banget buat saya gitu. 50-100 gitu. 50-100 itu berharga gitu. Saya sekarang kalau punya uang segitu nih, daripada
saya buat depo, saya mending beliin martabak lah, atau enggak saya sedekahin ke orang-orang gitu. Kayak lebih senang aja tuh ngeliat ada kita kasih orang nih duit 2.000 nih, disenyum gitu, bilang terima kasih, kayak saya punya senangan tersendiri gitu. Iya. Itu saya sekarang tuh kayak gitu, suka kayak gitu. Berarti belajar bersyukurnya itu karena kalah judi. Iya, kita ambil hikmahnya aja lah. Iya, kalau diambil uangnya bukan hikmah namanya. Bukan, dirampok. Ya, karena judul ini ya sebenarnya, ini disclaimer juga ya, judul itu sebenarnya tuh penipuan dengan gaya. Penipuan dengan gaya. Kenapa bisa dibilang gitu? Ya udah jelas semuanya diatur sama sistem segala macam, PT gitu. Mas Budi, ini aku tak sama makani burung dulu ya. Kita lanjut cerita nggak apa-apa. Oke, tapi aku tak sama makani siap. burung dulu. Nah, tadi penipuan yang bergaya itu gimana maksudnya? Penipuan yang mengatasnamakan judi, bisa disebut gitu juga lah. Judul itu kan kita juga nggak tahu bandara di mana, depositnya sama siapa kita nggak tahu, orang yang perlu ketemu juga belum pernah. Yang tadi saya bilang di awal tuh, jangan kan judi online, judi offline yang depan-depanannya kita masih bisa diakalin. Betul. Apalagi yang online gitu. Lah iya. Bandara di mana kita nggak tahu kan. Nah itu dia, makanya saya bilang, apalagi semuanya udah murni settingan. Udah murni settingan lah ya. Murni settingan. Ya namanya judul kan tuh bisnis Pak RT. Namanya bisnis, siapa sih yang mau rugi? Lah ya betul. Bener nggak? Betul sekali. Iya. Lah sekarang berarti Mas Budi ini setelah tanda kutip sembuh dari bulan Maret, itu berarti punya campaign sendiri atau mengkampanyekan tentang bahaya judol ya? Atau gimana? Betul. Makanya jenengan laporan ke saya ini. Iya betul. Mungkin nanti buat warga PRT bisa lah ngecek IG saya, TikTok ada. Di apa tuh? Kalau di Instagram saya kurang aktif sih ya, mungkin ya itu story saya biasa aja gitu. Kalau saya lebih aktifnya di TikTok gitu. Ada. Apa nama akunnya? Namanya @bucay y-nya 2 BUCAYY_. @bucay. Ya. Oke. Budi Cahyono. Iya. Atau caregiver manusia tersesat. Kan saya dulu pernah tersesat juga. Iya, tersesat walaupun tersesat tapi sekarang sudah kembali ke jalan yang normal lah ya. Kembali pulang. Ada lagunya kan. Iya banyak. Tapi gini, ini buat warga saya yang belum sembuh. Nah, apa saran dari Mas Budi biar wargaku nih biar bisa sembuh gitu loh. Biar bisa sembuh dari judul ini ya. Iya. Sebenarnya sih berhenti judul tuh cuma 2 Pak RT caranya. Apa? Gimana tuh? Yang satu berhenti sendiri, atau 2 nih yang berat nih, yang 2 nih. Apa tuh? Diberhentiin tuh, mau berhenti sendiri atau diberhentiin Tuhan. Mati loh. Itu doang pilihannya cuma 2. Nah, diberhentiin Tuhan itu gimana? Ya entah kita dibikin belangsak, karirnya dimatiin. Kayak saya contohnya nih kan, saya udah matiin karirnya, percintaan buruk segala macem lah. Atau yang paling pahitnya tuh lu mati duluan sebelum lu tobat gitu. Itu ya, bentuk kesadarannya harus kayak gitu dulu ya. Harus kayak gitu dulu. Kita harus nekanin di dalam pikiran kita nih, lu mau berhenti itu cuma 2, lu mau berhenti sendiri atau berhenti Tuhan, udah itu doang. Kayak tips-tips lain sih sebenarnya banyak ya. Kalau dari saya sendiri, yang saya punya beberapa tips nih. Yang pertama niat ya, udah jelas niat. Buat wishlist tuh tadi. Inamal amal biniat, segala sesuatu harus diawali dengan niat. Yang kedua ikhlasin kekalahan nih. Ikhlasin kekalahan tuh yang susah banget nih, berat banget nih. Banyak yang gagal di tahapan ini. Soalnya rata-rata penjudul itu bukan penjudi yang biasa main judi kayak saya nih, contohnya gitu lah. Yang karbitan penjudi baru gitu lah. Jadi mereka tuh kayak kaget PRT, tiba-tiba uang habis aja. Kayak saya gini kan, ya itu kan berarti belum ikhlas kan. Nah makanya sering timbul stigma, udah tau susah ngapain main judi. Betul. Judi itu hiburan orang kaya gitu. Pernah denger nggak? Itu dia. Sama aja. Yang kaya juga nggak mungkin main judi sih. Jadi bikin investasi mereka. Betul. Terus yang ketiga, jauhi lingkungan yang masih bermain. Oke. Ini terus? Karena banyak yang kepanasan sih kalau ngeliat temennya, gue habis WD sekian, berak sekebun lu WD. Nggak ada jumlah WD lu, nggak bakal ngalahin jumlah depo lu udah itu. Iya sih, betul sih. Terus yang keempat, berdamai dengan diri sendiri dan keadaan lo yang sekarang.
nggak usah denial lagi, nggak usah nggak usah nggak menerima lah. Lu tuh ya udah lu udah kalah gitu. Udah lu berdamai sama keadaan yang sekarang gitu. Berterima kasih dan minta maaf sama diri lu. Kadang kita terlalu sibuk kan minta maaf sama orang lain Pak RT. Iya betul. Tapi lupa kita minta maaf sama diri kita sendiri. Iya. Gitu. Lu ngomong dari kaca tuh sama diri lu. Maafin gua ya. Terima kasih udah kuat bertahan sampai sejauh ini. Itulah contohnya tuh. Jadi mengistilahkan ada 3 kata yang sulit diucapkan oleh manusia. Apa tuh? Terima kasih, maaf, tolong. dan tolong. Betul, itu tuh 3 kata ajaib itu yang harusnya dilakuin untuk diri kita sendiri sebelum kita lakuin ke orang lain. Jadi kan kalau kita bahasanya gini ya Mas Budi ya, tolong bebaskan aku dari judi. Terus begitu sudah keluar, terima kasih sudah membantu untuk lepas dari judi. Maaf. Dan maaf jika sudah pernah melakukan kesalahan yang ya, lalu. kurang lebih kayak gitu Pak Eko. Ya, Betul, Pak RT benar banget tuh. Terus ini tadi itu 4 ya, yang 4 atau 5 tuh? Ya 4 tadi 4. Terus yang kelimanya, ingat masa-masa sulit lu ketika lu lagi main begituan. Saya yakin kalau orang penjudul tuh lebih banyak kenangan buruknya dibanding kenangan manisnya. Lah iyalah. Itu dia. Tapi ya emang udah tahu gitu. Tapi kenapa masih banyak yang kumat terus gitu maksud saya? Mungkin mereka cuma ingat memori kemenangannya doang gitu. Ya contoh yang saya tadi ibaratin yang 10 juta masih juta itu tuh. Nah, kurang lebih kayak gitu. Harusnya mereka ingat masa-masa sulitnya mereka dulu ya. Kalau kayak saya sih dulu makan susah, rokok susah, bensin susah, segala macem lah. Itu yang saya ingat supaya saya nggak balik lagi ke situ. Oke. Terus sama yang terakhir nih. Apa? Ini yang paling kena nih. Apa tuh? Lu terlalu jauh sama Tuhan lu. Itu tadi salah doanya kan. Doa untuk menang judi ada dijabah, habis itu diambil semua. Calon bini diambil, kerjaan diambil. Untung nyawa belum ya, alhamdulillah masih diberi kesempatan buat tobat saya. Kesempatan kedua yang disia-siain lah. Ya iyalah, nggak ada. makanya lu bertamu Mas Budi bertamu ke sini. Iya, saya mau laporan. Mungkin warga PRT juga ada sih, kalau menurut saya ada lah pastilah. Tiap daerah pasti ada. Karena kan keresahannya Mas Budi ini kan karena melihat di sekitarku kan. Nah itu, ya memang kalau di tempatku tuh masih banyak Mas. Makanya saya butuh kayak jenengan. Nah ini fungsinya Mas Budi sebagai ustadz TikTok. Ya, untuk memberantas judi online ini. Jangan dibilang ustadz juga lah Mas Eko. Yaudah kalau nggak mau dibilang ustadz Gus. Waduh itu lebih berat lagi tanggung jawab saya ntar. Gus judul. Caregiver aja lah, caregiver pengasuh manusia tersesat. Tapi kayaknya akan bagus juga kalau kamu besok suatu saat kita doain. Kamu bisa berkolaborasi sama salah satu ustadz atau gus atau siapapun itu, bikin pondok pesantren atau apa yang untuk men-trigger orang untuk sembuh dari kayak gitu. Lebih tepatnya sih kayak apa namanya? Saya lupa lagi namanya itu. Iya kayak rumah singgah gitu lah. Rumah singgah betul. Rehabilitasi. Betul. Karena bukan narkoba doang yang harus direhabilitasi Pak. Iya. Judul juga judi, susah sumpah loh, susah berhenti judul tuh susah. Nggak percaya, tanya sama yang masih main. Tanya sama yang masih main dan dia benar-benar pengen berhenti tapi belum bisa berhenti. Tanya sama dia sesusah apa gitu. Iya. Itu soalnya ada yang batu kayak gitu. Kalau saya bilang sekarang gampang berhenti lah. Saya udah bisa berhenti lama, 9 bulan. Saya bilang aja, lu berhenti judul gampang apa susah? Gampang, saya bilang aja. Kalau mau tahu yang susah, lu tanya sama orang yang masih main terus dia pengen berhenti tapi belum bisa berhenti, lu tanya sama dia susah apa tuh. Nah gitu, itu bagus banget sumpah. Bertamu ngasih tahu karena keresahannya, tapi alhamdulillah bisa tertuntaskan sedikit demi sedikit. Ini sudah berapa lama berhenti? Total? Saya hari ke 286 sekarang, 287 hari. 287 hari. 9 bulan lebih lah. 9 bulan lebih lah ya. 9 bulan lebih 5 hari 2 hari lah. 9 bulan lah. Berarti puasa besok adalah 1 tahunnya. 1 tahun. Tak ingetin lo ya. Nanti ada giveaway di TikTok saya tuh. Wow. Giveaway bagi yang
berhenti main judi. Betul? Betul. Lebih tepatnya buat ngapresiasi mereka lah gitu, yang bisa berdamai dengan diri sendiri dan bisa keluar dari lingkaran buruk. Bisa keluar dari kegoblokan yang mereka normalisasi selama ini. Nah, itu dia. Mungkin teman-teman di sana itu kan pengen seperti ini ya, pengen diapresiasi lah ininya. Tapi kalau ada giveaway di situ terus nanti uangnya kok tok pakai judi lagi, lu bukan hanya goblok, tolol itu namanya. Tapi itu saya udah nggak mikirin sih, bodo amat lu duitnya lu pakai depo lagi atau enggak, yang penting niat saya baik, mau ngasih dia untuk ya lebih tepatnya sedekah sih, bukan giveaway gitulah. Sedekah, syukuran berhenti saya judi 1 tahun gitu. Nah, mudah-mudahan besok lu bisa potong kambing lu. Gak usah, jangan. Kalau motong kambing ya saya dulu udah diakikahin sih pas kecil. Iya, motong kambing karena keberhasilan itu sih sebenarnya. Bikin nasi kuning nggak? Iya betul. Oke, ada lagi yang mau dilaporin selain itu? Cukup Pak RT. Oke. Supaya warganya pada sadar lah dari kegoblokan ini. Tapi makasih loh Mas Budi sudah membantu saya untuk mengkampanyekan itu. Berarti ada di TikTok ya? Ada. @bucay__ @BUCAYY_. Oke. Jadi itu Mas Budi tadi sudah menceritakan ya, berarti masalah-masalah dia berarti. Oke, thank you. Ini monggo silahkan diminum dulu atau mau langsung pulang. Saya nggak bisa ngasih apa-apa, tapi terima kasih sudah memberikan informasi. Sama-sama Pak RT. Ya. Terima kasih juga, saya udah dikasih wadah. Oh, apa? Wadah apa? Wadah buat memberikan informasi. Oke. Wadahnya itu memang cuman kecil Mas, tapi cuman moga-mogaan bermanfaat. Ya, pasti bermanfaat. Insya Allah. Makasih loh Mas Budi sudah berkunjung ke sini. Hati-hati di jalan. Siap. Nah, ini bukan maksudnya ngusir, tapi saya mau ke pos ronda belakang. Ini mau menuntaskan yang jenengan habis laporan. Jangan ikutan tapi ya. Hah? Jangan ikutan. Kalau 500-an oke deh. Kalau RT rusak, warga ikut rusak RT. Nah, jangan sampai rusak. Nah, untungnya aku kalau mau main bismillah dulu. Malah baleni mana itu. Gak bisa itu. Oke. Makasih Mas Budi ya. Sama-sama Pak RT. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu kok malah kewalik? Terlalu banyak kurangku, tak letih ku mencoba, selalu berusaha untuk memantaskan dirinya. Aku terlalu banyak kurangku, tak letih ku mencoba, selalu berusaha untuk memantaskan